Yang saya sampaikan di minggu lalu, saya sudah berkomunikasi dengan penyidik di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, bahwa saya sampaikan, Komandan, mohon izin, saya bilang, saya kebetulan diberi amanah sama Doktif, ya, untuk memonitoring kasus atau laporannya Doktif di Polda Metro Jaya, gitu loh, ya. Apakah ada kendala terkait dengan laporannya Doktif terhadap gerombolan-gerombolan sirkus? Saya tanya begitu kan. Oh, nggak ada kendala Mas Sunan, cuman kan kemarin proses hukumnya memang harus dilalui tahapannya. Harus ada, saya bilang. Baik, kami percaya, saya bilang. Kita percaya sama Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa akan tegak lurus, ya, nggak akan tebang pilih untuk memanggil gerombolan-gerombolan yang rasanya kayak jagoan banget gitu loh. Kenapa saya bilang kayak jagoan banget? Karena dari awal kejadian malamnya, besok paginya saya lihat itu di YouTube pemberitaan. Wah, saya bilang ini kayak gerombolan apa ya, kayak preman ngegeruduk, kayak apa gitu loh. Maksudnya, mohon maaf, kayak orang apa ya, nggak pantas lah pokoknya, nggak pantas untuk seorang pengusaha, untuk orang kaya, untuk orang yang apa namanya, sosialita atau berpendidikan tuh harusnya nggak pantas melakukan persekusi seperti itu, ya. Makanya saya langsung telepon itu suaminya Doktif. Kebetulan suaminya Doktif itu adalah senior saya, kawan baik saya semenjak tahun 2002. Saya udah kenal sama suaminya Doktif, itu pengacara juga, ya, Bang Teguh Nasrullah namanya. Dia juga, ya, pokoknya kawan saya dan senior saya. Saya bilang, Bang, itu si Mbak kok digituin orang? Ya, Nan, Abang lagi di luar kota. Untungnya Abang nggak ada. Saya langsung bilang, Bang, kalau sampai ada orang yang gituin istri saya, ya, kalau sampai ada gerombolan atau orang yang gituin istri saya, mungkin saya yang malam itu masuk penjara, saya bilang, masuk tahanan polisi. Karena nggak mungkin saya biarkan gitu aja. Pasti saya cari, ya, pasti saya hukum, Pak, hukuman saya sendiri gitu loh. Nggak bener itu, nggak boleh kayak begitu. Masa orang di apa istilahnya, didatengin rame-rame, udah gitu orang dimaki-maki, dihina-hina, ya, ditahan untuk nggak boleh naik mobil, ditahan untuk nggak boleh pergi, meninggalkan tempat, itu apa, ya. Apalagi sekilas saya lihat ada seorang laki-laki yang datang nyamperin Doktif itu kayak mau mukul atau mau apa itu, saya pikir. Anda tuh kalau laki, udah gitu saya dengar lakinya itu teriak-teriak, gua nggak takut masuk penjara, gua nggak takut masuk penjara. Pertanyaan gua, udah pernah masuk penjara belum lu? Hah? Udah pernah belum? Teriak-teriak bilang nggak takut masuk penjara, udah pernah belum masuk penjara, gitu loh, ya. Kalau teman-teman gue tuh tahu lah siapa gue. Gue umur 15 tahun aja udah masuk di Polda Metro Jaya, kasus berantem, ya. Umur 20 tahun gue masuk lagi di Jakarta Selatan, kasusnya juga gitu. Korbannya nggak perlu cerita lah, gue ada gitu loh. Orang teriak-teriak mau nyerang perempuan, udah gitu teriak-teriak nggak takut masuk penjara. Emang lu udah pernah masuk penjara belum? Gitu loh. Saya bilang, Bang, kalau itu terjadi sama istri saya mungkin yang masuk penjara, Bang. Saya cari orangnya, mau berapa banyak kayak apa, saya sendiri aja lah, nggak usah rame-rame, gitu loh. Ini rame-rame. Artinya netizen tenang aja, kita kawal sama-sama, laporannya Doktif jalan, nggak ada yang kebal hukum, mau banyak duit kayak, mau punya backing general kayak, nggak ada cerita. Itu buktinya sudah cukup, ya, dilihat oleh jutaan pemirsa, jutaan netizen. Itu harus disikat, itu yang begitu-begitu, yang sok-sok jago. Yang gue heran, kenapa gue nggak pernah ketemu orang yang sok jago kayak gitu, ya. Saya udah bilang sama Doktif, Dok, ini gerombolan sirkus kalau masuk mau damai apa, nggak ada cerita, Dok. Kasih pelajaran dulu, Dok. Dan Doktif menginfokan kepada saya, laporan Doktif terhadap gerombolan sirkus itu tidak hanya di Polda Metro Jaya, ya, tapi juga di Polres Jakarta Timur. Kok lama ya proses laporannya Doktif? Enggak sih, sebenarnya masih batas toleransi, ya. Artinya saya sudah berkomunikasi dengan komandan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan saya pastikan memang tidak ada kendala. Cuman kan kemarin memang proses waktu, ya. Ada pemanggilan pas mau Lebaran, pihak terlapor itu minta diperiksa setelah Lebaran gitu. Jadi nggak ada kendala kok. Kalau bicara bukti, itu buktinya sudah apa ya, sudah absolut, sudah mengikat, sudah jelas dan nyata. Tidak perlu diperdebatkan lagi itu. Itu persekusinya, perbuatan tidak menyenangkannya, ya, menyerang kehormatan orang, menahan orang untuk tidak boleh naik mobil, menahan mobil orang untuk tidak meninggalkan parkiran, itu udah jelas kok, ya. Itu sudah sangat jelas. Saya nggak seperti kayak senior-senior saya bisa menyatakan itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya gitu, ya. Dari cara yang tidak sah. So iya, makanya tergantung orangnya keberatan nggak. Kalau orangnya keberatan, rekaman itu ya menjadi sesuatu alat bukti yang tidak sah. Apalagi sekarang alat buktinya rekaman tersebut sudah dijadikan laporan kan sama pihaknya Nikita Mirzani.
Keren ya. Karena Doktif owner-ownernya skincare, karena Doktif owner-owner skincare yang nakal, udah mulai sadar nggak berani nipu-nipu masyarakat lagi. Iya betul. Nggak gini loh, lu mau flexing, lu mau kaya raya dari usaha lu jualan skincare, nggak ada masalah sama sekali. Silahkan. Bagus malah kan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Tapi jangan sampai ngerusak ya. Jangan sampai ngerusak kesehatan pelanggan atau customer kalian. Logikanya kan kalian jualan produk dibeli sama pelanggan, pelanggan berharapnya bisa cantik, bisa putih, bisa kinclong terus jadi sakit istilahnya atau terganggu kesehatannya apa nggak kesian. Jadi kalian sama aja berpesta pora kaya raya di atas penderitaan orang kan gitu. Ya memang logikanya sih gini ya. eh Satu produk mengklaim bahwa produknya itu mengandung 10% bahan yang bagus gitu ya. Nggak taunya begitu dicek ada bahan bagusnya tapi tidak 10%. Misalnya cuma 0,5% atau cuma 5%. Ya itu kan namanya juga nipu. Namanya juga bohong. Gitu loh. Makanya saya agak bingung juga nih apa ya? Kan overclaim tuh bentuknya namanya penipuan ya. Kenapa para penegak hukum tidak melakukan action? Karena itu tadi saya bilang barang satu produk di labelnya atau si penjualnya atau si owner skincare tersebut menyatakan ini produk saya bagus karena ada 10% kandungan bahan bagusnya gini-gini. Ternyata begitu dicek cuman 0, atau katakan 5%. Itu namanya apa coba? Nipu kan? Kalau penipuan itu merugikan nggak? Merugikan. Kalau merugikan tuh adalah salah satu syarat yang bisa dikenakan jeratan pasal gitu. Kasus skincare tetap saya kawal kok. Cuman kan memang saya mengikuti perkembangan ya. Kayak kasusnya Doktif saya kawal. Saya langsung berhubungan sama komandan-komandan di sana kan untuk menanyakan perkembangan. Nah, itulah baiknya dokter Oki atau klien saya. Dia itu nggak suka ribut. Seperti yang saya bilang di awal, dokter Oki yang saya kenal dari 5 tahun lalu, memang orangnya tidak suka ribut. Orangnya suka sesuatu yang damai. Kalau ada teman sama teman ribut, dia senangnya bisa menjembatani, mendamaikan gitu loh. Saya tahu dokter Oki kayak apa orangnya. Nah, makanya kemarin saya bilang, dok, ini dokter kalau mau laporin bisa nih, saya bilang. Janganlah Bang Sunan, biarin aja, katanya. Orangnya baik kok. Makanya coba lihat deh. Dokter Oki itu kan baik ya. Makanya coba teman-teman lihat rezekinya. Luar biasa loh dia. Ya, luar biasa deh. Widya, pabriknya juga bisa kena gak Bang? Karena biasanya yang mengeluarkan komposisi itu mereka. Nih, karena saya punya klien, owner pabrik skincare, dia bilang sama saya, Pak, SOP-nya antara kami, pabrik Maklon, sama si pemilik produk skincare, mereka tuh ketemu nih. Owner pabrik sama owner skincare ketemu. Mereka membahas pengen buat apa. Terus di situ dijabarkan juga kandungannya apa. Kalau sudah sepakat, baru diproduksi lah sama pabrik. Nah gitu ya. Nah makanya saya bilang, kalian ini para pengusaha skincare yang punya nama di produk-produk kalian, ya setelah sepakat dengan pabrik dan memproduksi skincare tersebut, begitu balik ke kalian nih para pengusaha skincare, harusnya kalian random cek aja
Pesan misalnya 1000 piece, 100 piece dimasukin lab. Ada nggak bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan kesepakatan kalian di awal? Ada nggak? Kalau ada, ditemukan, jangan kalian lempar ke reseller atau jangan kalian jual, balikin ke pabrik, minta pertanggungjawaban pabrik. Kalau pabrik nggak mau, bisa ambil upaya hukum, bisa pakai jasa saya sikat pabriknya sekalian, gitu loh, ya. Jadi sebenarnya, kalaupun pabriknya nakal, melanggar dari apa yang sudah diperjanjikan, nggak akan juga sampai ke kalian, ke masyarakat, ketika para pengusaha skincare periksa lagi sebelum dia atau mereka mengedarkan, gitu loh. Masalahnya mau apa enggak, gitu. Buat saya buzzer-buzzer mah, nih, ya. Di mata saya nih, di mata saya buzzer apalah ngaku-ngaku se-hacker apa, nothing. Nggak saya anggap. Mau kata teriak-teriak kayak mau kata jelek-jelekin apalah nggak saya anggap. Karena mereka itu nggak lebih nggak kurang dari orang-orang yang hanya nggak punya kerjaan, dibayar sama orang yang membutuhkan buzzer, ya kan? Dibayar berapa sih? Paling banyak berapa puluh juta saya tahu kok. Satu orang pegang berapa akun sosmed gitu. Udah gitu-gitu aja kerjanya. Nothing buat saya sih nggak ada artinya gitu-gitu. Jadi nggak perlu ditanggepin. Saya nggak perlu anggap aja buzzer itu kentut. Enggak. Nggak usah pakai dianggap. Nggak usah pakai dianggap. Kan kemarin saya buktiin tuh. Saya hajar sampai ini kan. Apa? Akun Instagram di sosial media tuh yang apa namanya tuh? Apa cyber apalah gitu loh. Oke teman-teman, saya sudah waktunya persiapan mau jemput si kecil dulu nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih gift-nya, terima kasih sudah ngikutin live saya. Terima kasih sudah ribuan orang nonton live saya siang ini. Nanti kita ngobrol lagi. Oke? Terima kasih. Salam sehat buat semua. Wassalamualaikum.